Ini sektor yang diuntungkan sebetulnya sektor craft ya, Iya, kerajinan ya. kerajinan. Nah ini Buat teman-teman pengrajin tuh bisa dimanfaatkan nih momen ini ya. industri di Indonesia untuk industri kerajinan, mainan-mainan boneka-boneka gini kan sebenarnya ya bukan hal yang orang Indonesia nggak bisa buat gitu loh. Nah cuman yang aku pikir ini dengan adanya Labubu yang kayak gini nih bisa digoreng setengah mati sampai ternyata peminat benda-benda collectible kayak gini tuh banyak banget. Bisa aja mungkin itu strategi marketingnya dia. Kenapa si Betul. Labubu itu misalnya dipakai sama Lisa Blackpink gitu. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo, selamat datang di podcast Naik Kelas. Halo, Mister. Sungkem dulu Mak Upit. Sungkem. Lama banget loh kita gak ketemu ya. Iya udah lama banget. Ketemunya di udara, selisipan jalan. Padahal aku dadah-dadah loh. Aku tuh udah dari Bali. Aku dari Manado. Terus aku ke Ambon. Aku ke Makassar. Setelah itu aku kemana ya? Aku ke Bengkulu, Mister kemana? Lupa kemarin. Pokoknya kita dadah-dadahnya di atas aja ya. Oh gini-gini terus lah. Gini-gini kadang-kadang kadang-kadang aku monolog, mau Upit ngapain kalau nggak ada aku? Nonton aja sih. Nonton aja. Iya. Dan ya senang banget berada di sebelah Mak Upit. Soalnya saya takut kalau sendirian. Capek ya? Takut diapa-apain sama penghuni yang lain. Alah. Ya jadi apa kabar nih teman-teman? Pendengar podcast Naik Kelas pastinya juga selalu sehat dan mendengarkan konten-konten kita. Ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang chat juga. Yang ada loh yang nanya gini, Mak, gimana? Kok lama gak berdua? Cie. Aku tuh malu. Sok sibuk gak sih? Sok sibuk iya. Sebenarnya sih sok sibuk. Kita lagi lihat gak sih sekarang media sosial tuh sekarang lagi rame. Apa tuh? Tentang apa tuh? Boneka apa tuh yang serem-serem itu apa? Jenglot. Yang harganya sampai antri-antri itu loh di mall. Labubu. Waduh. Sajojo itu. Emang kelihatan umurnya ya. Kalau dia baby boomers. Enggak baby boomers sih, mbah boomers ya. Enggak, aku ini Gen Z, Mas. Enggak lihat apa mau seimut ini. Labubu aja enggak tahu. Sama dong. Aku lihat beritanya doang sih kemarin. Ramai banget ya, Mak, ngeliatin. Ramai banget dan karena aku sempat bingung itu kenapa sih kok banyak banget dan terus di sosial media muncul lagi yang live pun juga. Iya, muncul sering sampai sebenarnya kalau aku kan dari kemarin anakku juga, "Pah, itu ada Labubu di situ." Untung anakku gak minta Labubu. Di beberapa mall tuh kan ada yang suka jual ini kan, tas-tas branded itu loh. Ya. Aku bingung kenapa di kemarin ada pameran tas-tas branded di Bintaro Exchange. Tapi di beberapa spot itu mereka jual boneka Labubu itu. Itu Labubu itu awalnya gimana sih, Mas? Kok bisa tiba-tiba langsung trending gitu? Nah, dan harganya sebenarnya aku nggak tahu, cuman tadi nanya sama bocil-bocil yang ada di sini. Bocil-bocil Gen Z. Bocil ya. Ini udah jauh banget emang. Jadi kalau ya yang aku tahu kan emang boneka itu dari Popmart ya. Dan belinya tuh gacha gitu. Kalau enggak, mungkin orang-orang kayak Maupit di usia Maupit nggak tahu gacha sih kayaknya. Apa sih gacha tuh jadi kan? Gacha sih. Itu maca. Ya itu. Itu maca yang. Jadi gacha itu kayak kita beli tapi kita nggak tahu apa yang dibeli. Nah, bingung kan? Jadi kalau di Jepang itu kan ada mesin gacha gitu loh. Yang masukin koin. Oh, yang kayak di time zone gitu. Iya, yang juga kayak ada telur-teloran. Sama kayak kan, coklat itu dong. Kinder Joy kan ada mainannya juga gacha kan. Sebenarnya kita tahu itu dalamnya mainan. Tapi kita nggak tahu kita dapat mainan yang mana. Sehingga orang akan masukin koin lagi untuk collectible items gitu sebenarnya ya. Oh, itu sebetulnya salah satu strategi marketing juga ya. Ya kayak misalnya kalau anakku suka misalnya lagi ke Jepang atau kemana lah,
lihat gacha tuh dia koleksi beberapa mainan yang dia suka. Udah berapa kali misalnya, wah dia dapat yang ini lagi. Nggak tahu ya, sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya. Tapi kan itu rame ya membuat orang untuk nyoba untuk dapetin yang dia mau gitu. Nah, kebetulan si Labubu ini sifatnya sama, pembeliannya pun gacha gitu ya. Jadi orang collectible items, lucu-lucu kan kalau lihat itu sebenarnya apa sih tuh bonekanya? Boneka kelinci ya itu ya. Kelinci kan sebenarnya. Tapi giginya itu kan. Iya gitulah. Emang unyu-unyu sih. Unyu-unyu warnanya sih, warnanya banyak pilihan aku lihat. Terus bener gak sih harga sampai 6 juta gitu? Sebenarnya sih kalau nggak salah harganya berapa sih? Harga aslinya tuh 200 ribuan sih sebenarnya. Cuman karena mungkin collectible item nggak semua orang bisa dapat item-item tertentu, jadi ya orang rebutan aja. Bahkan yang just tip-nya banyak. Yang kedua, yang udah dapat item tertentu itu dijual lebih mahal lagi dan lain sebagainya. Dan yang paling bikin viral sebenarnya kalau nggak salah itu kemarin sempat dipakai sama Lisa Blackpink. Oh, oke. Jadi gitulah. Jadi gara-gara satu faktor. Itu jadi ya sama public figure dipakai, jadi sama followernya jadi naik lah tuh dengan ya. sistem pembelian yang gacha tadi, terus bonekanya lucu segala macam, jadilah ya kayak kemarin ya, begitu buka toko di Gandaria City jadi antriannya panjang. Di live juga banyak loh yang live sampai PO gitu. Ya, karena kan kemarin justipannya juga banyak. Tapi kalau misalnya itu kan tokohnya si Labubu itu ya, mungkin gak sih kalau misalnya itu tuh kayak Indonesia juga kan punya ya, punya tokoh-tokoh yang lucu-lucu juga kayak Jenglot. Jenglot lagi. Unyil, Pak Oga ya, Pak Oga, terus siapa lagi nih? Tahu gak Unyil Pak Oga? Ketahuan umurnya ya. Iya. Kalau si Komo bukan ya? Si Komo tuh bukan ya? Si Komo iya bisa. Pak Oga. Ada boneka apa sih Indonesia? Susan. Ya Allah tuh juga udah tua banget ini. Si Juki. Misalnya, jadi gitu. gini, kenapa kita bahas Labubu? Unyil tuh. Unyil ya. Itu tahun. Unyil pasti ya masih tahu ya. Tapi yang aku mau bahas sebenarnya bukan boneka Labubunya. Tapi aku ngelihat Labubu ini sebagai potensi banget sih. Karena selama ini kan misalnya ya, kalau teman-teman buka sosial media, kalau di sosial media aku isinya Labubu. Enggak, makanan. Oh, makanan. Jadi makanan tuh kan gampang banget digoreng sekarang ya. Misalnya lagi ada orang buka makanan, terus dia manggil selebgram di review di TikTok, mendadak boom gitu kan. Vlogger gitu kan. Food blogger gitu ya. Jadi mereka kebanyakan mereview sesuatu dan viral. Begitupun dengan Labubu ini sebenarnya kan. Ini sektor yang diuntungkan sebetulnya sektor craft ya, kerajinan ya. Kerajinan. Nah ini buat teman-teman pengrajin tuh bisa dimanfaatkan nih momen ini ya. Sebenarnya kayak kemarin aku sempat ya ada beberapa lihat produk di Indonesia, kayak punya teman juga Muklai gitu misalnya, dia pelukis ilustrasi gambar-gambar lucu gitu ya. Akhirnya jadi action figure. Terus mungkin aku juga pernah lihat tahu tai lalat kan ya Mbak Mbak Upit ya? Kayak gini. Tai lalats. Tai lalats tuh Instagramnya mungkin teman kalau nggak tahu tai lalats gitu ya. Ketahuan nggak tahun familiar. lahir katanya nih. Kalau nonton 21 tuh ada tuh kartunnya tai lalats. Pakai S ya, tai lalats. Atau si Juki, tahu kan ya? Si Juki tahu. Si Juki kan juga ada mainannya. Iya. Nah ini kan ada ini juga kan ada sistem mainannya. Ada action figurnya yang dari skala kecil sampai gede gitu kalau nggak salah. Nah ini kan istilahnya kalau menurutku industri di Indonesia untuk industri kerajinan, mainan-mainan boneka-boneka gini kan sebenarnya ya bukan hal yang orang Indonesia nggak bisa buat gitu loh. Nah cuman yang aku pikir ini dengan adanya Labubu yang kayak gini nih bisa digoreng setengah mati sampai ternyata peminat benda-benda collectible kayak gini tuh banyak banget. Tapi menarik sih Mas. Kalau misalnya desain si Labubu itu bisa juga dikaitkan dengan hak cipta itu loh Mas. Nah iya ya kan hak cipta. Kayak kita dulu zaman nggak tahu ya kita apa
emak doang. Mm-mm. Susan, tau gak Susan? Iya tadi udah Susan. disebut. Nah itu juga kan sebetulnya potensi juga ya. Nah cuman itu punya siapa, apakah sudah dipatenkan atau belum hak ciptanya gitu kan. Nah teman-teman di Indonesia juga sekarang UMKM banyak banget yang memang membuat apa ya, karya-karya yang luar biasa ya. Tokoh-tokoh atau boneka-boneka juga macam-macam. Nah kebanyakan dari teman-teman, karena emak juga punya nih teman yang dia itu membuat boneka. Dia ada komunitasnya, bahkan dia buat macam-macam, ada jerapah, ada macam-macam gitu. Bentuknya Ini boneka lucu-lucu. jahit yang empuk-empuk gitu. Iya, yang jahit-jahit, terus ada yang dari batik, ada yang dari tenun gitu, terus dibentuk lucu-lucu. Ini kayak crochet ya, emang bilangnya crochet ya, tenunan gitu ya. Sama dibuat kayak buat gantungan gitu loh Mas, hiasan gantungan di tas kayak si Labubu juga. Cuman ternyata mereka itu banyak yang belum sadar untuk mendaftarkan itu menjadi sebuah ikon atau sebuah karya gitu. Sebenarnya juga banyak ya. Padahal itu penting kan. Iya, jadi kayak misalnya banyak kan komikus gitu kan. Komikus kan istilahnya bikin ilustrasi karakter tertentu gitu ya. Kayak misalnya ya katakanlah misalnya dulu Unyil lah, karena ada Pak Raden, ada kalau teman-teman mengikuti Unyil zaman dulu ya. Atau kalau teman-teman nonton belum pernah dengar kata Unyil, harusnya udah. Ada Unyil, ada Pak Ogah, ada siapa lagi ya? Pak Raden, Usro. Nah itu kan banyak karakter. Dan kalau kita buatkan mainan, kayak sekarang bikin action figure juga bukan sesuatu yang sulit, karena sekarang ada teknologi yang namanya 3D print ya. Atau bikin pakai resin lah, pakai apa segala macam. Dan kita juga udah sering lihat industri mainan itu berkembang gitu. Kalau kita ngeliatin ya tadi si Labubu itu kan istilahnya bahan gorengan sih sebenarnya. Iya, itu kan strategi marketing juga sih sebetulnya. Strategi marketing gitu ya, memanfaatkan FOMO-nya orang. Dan di Indonesia itu kan jadi market ya, dari mana-mana Indonesia itu kan memang karakternya suka belanja, dan yang viral-viral itu ya kayaknya FOMO itu lumayan ini juga di Indonesia itu kayak belum eksis gitu kalau belum ngikutin tren. Yang aku lihat kemarin juga sempat ramai banget itu Lego custom yang misalnya mau Upit karakternya begini, dibikin mainan ala-ala Lego ya, banyak ya kayak gitu ya. Dan itu jadi souvenir, itu juga banyak. Dan ya kayak gini tuh sebenarnya enak banget buat digoreng ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin punya usaha kreatif yang berbau mainan gitu, ternyata coba deh kita bisa bongkar pasang strateginya si Labubu ini gitu menurutku. Dari kalau aku simpulin ya, misalnya dari Labubu ini kita bisa dapat yang satu, bahwa sesuatu yang viral itu mengundang market kan. Iya, dan itu bisa naikin value Mas. Betul. Dari harganya berapa, mungkin HPP-nya si Labubu itu cuman berapa gitu. Tapi karena dengan fenomena ini harganya bisa berpuluh-puluh kali lipat dan market beli. Nah pertama kan kalau kita simpulin nih satu, berarti si Labubu ini punya desain yang lucu, secara intellectual property juga digarap. Berarti pentingnya desain ya. Pentingnya desain. Dan punya banyak varian. Jadi istilahnya kalau sudah bikin karakter kolektif series ya jatuhnya ya, masuknya itu ya. Kategorinya ke series, jadi orang collectible beli item, jadi dia mungkin dibikin berapa varian dan lain sebagainya. Nah itu bisa dibuat sedemikian rupa, mungkin kalau teman-teman punya karakter dulu, dikuatkan karakternya, terus bisa dibuat seriesnya. Series, atau mungkin kayak kalau dulu zaman Maupit itu ada Barbie ya, yang edisi pantai, edisi Valentine, edisi color-colornya tuh, terus edisi rock itu juga sebenarnya tokohnya itu juga varian ya sebenarnya. Ya. Nah itu kan satu. Yang kedua kita lihat bagaimana. Udah dua tadi. Apa tuh? Tadi yang pertama kan desain. Iya desainnya dibikin firm dulu kan, apa karakternya kayak terus apa. Terus kedua series. Terus yang ketiga nih apa? Nah aku pikir faktor jualannya nih. Oke, strategi marketing berarti. Strategi marketingnya. Kenapa? Karena ya tadi misalnya ditempelin sama selebgram dulu, sama artis tertentu. Ya. Jadi bisa aja mungkin itu strategi marketingnya dia. Kenapa si Labubu itu misalnya dipakai sama Lisa Blackpink gitu. Dimana Lisa Blackpink ini punya masa yang followers yang luar biasa gitu. Begitu dia pakai
Iya. fans-fansnya otomatis Langsung, wah ngikutin dia pakai gitu. apa nih, dia buat apa nih, buat gantungan tasnya segala macem, atau cuman buat dipajang ya karena wah si tokoh idamannya dia pakai mainan itu jadi viral. Ya kayak tadi lah, misalnya bagaimana menyikapi orang-orang yang FOMO sama mie ayam baru di tempat dekat rumah gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa dimakan karena antriannya selalu panjang, jadi warga setempat jadi susah makan gitu. Nah itu kan sama ya, kayak misalnya kita buat mainan, strategi marketingnya tetap bagaimana menciptakan sesuatu yang viral dengan apa tadi, misalnya manggil reviewer Ya makin atau review. Sama stok limited juga karena kan ini kan dia untuk bisa dapetin itu betul. ternyata nggak gampang. Terus ada lagi ketentuan nggak boleh beli lebih dari satu. Nah Itu kan dia. juga salah satu strategi marketing Betul, ya. Orang betul. jadi semakin antrian makin panjang Dan karena dia orang cuma beli pengen, satu orang gitu. karena tadi satu limited dan gacha tadi ya. Iya. Sebenarnya kalau aku mikir nggak tahu ya, boleh gacha tuh boleh gak sih sebenarnya? Yang kita beli kan nggak tahu yang mana gitu ya. Tapi ya oke lah, dengan gacha tadi sebenarnya dengan produk yang limited orang jadi pengen ngumpulin tipe yang itu gitu. Jadi kan penasaran, Iya. merasa kok aku belum dapat yang itu ya, dia beli terus. Nah ini mungkin teknik-teknik Itu secara psikologis si betul, pembeli sih betul. ya, mempengaruhi psikologis customer gitu kan. Mm-mm. Dia ada 10 series, dia baru dapat 5, dia penasaran untuk bisa beli yang 5-nya lagi Kayak misalnya. zaman saya kecil dulu ngumpulin Jangan bilang Yosan yang Iya, N-nya Yosan. nggak pernah ketemu N-nya ya. nggak pernah ketemu. Itu sih sama ya kayaknya. Jadi Dan kan emang penasaran ada beli apa nggak permen ada? terus ya. Harusnya ada sih. Tapi mungkin dalam 1 juta permen cuma Coba ada tolong di satu. sini ada nggak yang masa itu menemukan huruf N? Kan Yosan kalau dibuka kemasannya Y, ada O, ada S, ada A, tapi N-nya jarang kan gitu ya. Kita cari yang menemukan N. Nah kayak gitu-gitu kan juga sama ya, kita mencoba menjual sesuatu tapi limited. Tapi ya memang limited itu harus punya value dulu. Jadi bagaimana sih kita mengenalkan produk kita. Kemarin waktu aku keliling ketemu teman-teman UMKM, itu juga banyak teman-teman yang ternyata bikin boneka. Dan selain itu juga sebetulnya di setiap daerah ya, kita kan beberapa kali ke daerah, ternyata mereka juga punya icon-icon ya. Misalnya kayak tokoh-tokoh atau mungkin boneka-boneka tertentu yang mereka Iya. pakai baju adat, Iya. pakai adatnya daerahnya masing-masing. Tapi yang lucu aku pernah dikasih, Mak. Apa tuh? Boneka pocong, Ya, genderuwo, kuntilanak. Beneran. Mas ini naik kelas bukan do you see what I see? Oh, bukan ya. Enggak, ini kan ngomongin ya. Dikasih boneka ini collectible item. Jadi boneka-boneka yang serem-serem tadi dibuat lucu. Di series juga. Dibikin series. Jadi ada genderuwo, warnanya hijau, lucu deh. Itu bukan genderuwo ya lucu. Asli Indonesia gitu gak sih? Iya, itu buatan orang Indonesia. Apa aja Mas, coba sebutin. Iya tadi ada genderuwo, ada pocongnya, ada kuntilanaknya, sama Suster ngesot ada nggak? Suster ngesot ada. Pocong tadi udah belum? Pocong udah. Sundel bolong. Ya itu mungkin ada di. Kayaknya kita harus ke Bandung deh Mas. Tapi itu emang produksi lokal ya. Jadi lucu gitu, mainannya jadi mainan lucu, bukan. Tapi kalau digantung di tas emak mah kayaknya Ya, nggak tadi berani deh. Pesugihan ya, tuyul. Tapi ya ini ya. Tidak sekali menutup lagi. kemungkinan untuk Sekali jenis-jenis yang lain. Sekali lagi ini kan kreativitas ya, teman-teman. Banyak sekali di Indonesia ini belum dikulik sebenarnya. Yang dikulik kebanyakan kuliner, ya kan? Kuliner lagi. Lagi. Padahal craft juga ternyata kreatif juga banyak. Craft selain yang baju nih loh, yang kita mau soroti adalah industri mainan gitu ya, industri boneka, industri craft yang berbentuk kerajinan. Ya boleh itu dalam bentuk rajutan seperti crochet tadi atau boneka jahit aja. Tapi yang sekali lagi secara quality bentuknya bagus, bentuknya lucu, digarap perfect, produksinya mantep, kardusnya bagus, dipikirin sedemikian rupa. Dibikin apa ya, lebih eksklusif gitu ya. Terus terdaftar secara haki. Ya, buat melindungin karya kita. Dan karakternya kita buat sedemikian rupa dengan teknik marketing yang ciamik tadi ya. Ya, harusnya menunggu itu waktu. bisa. Kan itu ada ceritanya juga. Kayak misalnya tadi ngomongin si Juki itu, mereka jadi film, jadi komik dan lain-lain. Itu harus kolaborasi kan ya, seharusnya bisa kolaborasi dengan media-media lain untuk promosinya sebetulnya, untuk mengangkat kayak cerita-cerita lokal lah dari Indonesia. Kita juga sedang menggalakkan untuk
cintai produk Indonesia gitu. Dan melihat dari kesuksesan Labubu ini, aku jadi pengen tahu nih buat teman-teman yang nonton podcast Naik Kelas, coba dong share. Mungkin buat pecinta action figure gitu ya. Action figure tahu kan? Iya. Yang kebanyakan sih mainan-mainan Jepang. Cuman aku pengen tahu sebenarnya mainan lokal Indonesia tuh banyak gak sih? Dan produsennya siapa atau jenisnya apa aja? Mungkin teman-teman yang nonton podcast ini bisa share ke kita. Boleh ya, ketik di komentar. Ini ada mainan ini nih, bisa Ya, buat dibeli kita di sini nih, bisa bisa lihat Instagramnya referensi nih. ya. Jadi ternyata mainan-mainan ini kan harusnya mengundang banyak minat gitu ya. Jadi silakan share. Dan kita akan bahas lagi nanti kalau mungkin udah ada referensinya, kita bisa bahas lagi. Boleh, kita referensi tunggu ya di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa tambahkan di situ. Nanti kita kupas satu persatu. Iya, sekali lagi dengan adanya fenomena seperti Labubu ini selalu membuat kita penasaran dan membuat kita pengen bisa ngulik lagi produk-produk lokal kita. Jangan sampai banget kita tuh FOMO pengen banget punya barang-barang dari luar negeri gitu loh. Dan kita bisa menggiatkan para pengrajin-pengrajin lokal. Dan para pengrajin pun juga bisa berkaca sama kejadian-kejadian seperti ini. Bahwa bisa loh kita bikin produk bagus. Bisa loh kita bisa mengikuti jejak-jejak yang mereka-mereka yang sudah viral ini. Dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Mungkin pertama copy paste dulu. Tapi tentu saja dengan karakter yang berbeda. Jangan bikin bajakannya, bukan. Iya, mending kita optimalkan kreativitas kita. Dan kita belajar teknik-tekniknya seperti apa. Jadi saya pikir dengan adanya Labubu ini terbuka sekali bahwa market kita tuh sudah siap. Asal produknya bagus, gimmick-gimmick strategi marketingnya juga bisa kita mainin gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pelaku pengrajin mainan terutama, ataupun aku juga sering lihat ada mainan-mainan kayak puzzle, ya, kartu-kartu, mainan kartu dan lain-lain yang asli Indonesia ya. Nah, tolong share dong ke kita kalau bisa kita liput deh nanti deh. Ya, mau nggak kita datengin ke? Iya bisa kalau nggak ya. jauh ya. Boleh ya, ketik di kolom komentar ya. Jadi atau kita undang ke sini ya. Sip, bisa bawa mainannya. Kita main bareng-bareng. Kita main bareng-bareng atau kita promosiin sekalian gitu ya. Oke, kayak durasi nih mas. Durasi kenapa mah? Biasa tuh. Udahlah ya udah kita tutup aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.